Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya sudah berada di depan pintu masuknya stasiun Pasar Senen. Dan kali ini saya akan naik kereta api baru dari stasiun Pasar Senen. Bukan kereta api bagus sih sebenarnya, tapi kereta lama yang di GPK 2023 ini naik pangkat kelasnya dari full ekonomi jadi eksekutif bisnis. Ya, kali ini saya akan naik kereta api Tegal Bahari dari Pasar Senen ke Tegal. Pengennya sih sampai Tegal ya, cuma tiket saya sampai Cirebon doang nih belinya. Dan nanti terusannya paling saya beli pakai tarif khusus ya, karena dari Cirebon ke Tegal ini Tegal Bahari ada tarif khususnya sama kayak Argo Cirebon. Dan ini karena bentar lagi mau berangkat ya, jadi saya langsung masuk aja ya. Dan bagaimana video kali ini, tonton terus sampai habis dan jangan di skip. Selamat nonton. Dan inilah suasana stasiun Pasar Senen. BTW ini H-2 Lebaran Haji ya. Ini udah rame banget, mantep nih. Nih saya mau nyetak tiket dulu. Oke, ini saya udah boarding masuk. Dan lihat, ini yang ramai itu penumpang kereta api Matarmaja. Karena Matarmaja sama Tegal Bahari sebelahan sih berangkatnya. Matarmaja di jalur 3, Tegal Bahari di jalur 4. Dan kali ini saya naik di kelas eksekutif. Kenapa saya naik ke eksekutif? Karena nggak dapat kelas bisnis. Tapi nanti kita coba ya dari Cirebon ke Tegal, siapa tahu dapat kelas bisnis. Kali ini saya di eksekutif 2, nggak di belakang banget ya. Yang dapatnya itu jatahnya. Dan lokomotif dinas kita tadi CC 206 1364 punya depo Cipinang. Di eksekutif 2 ini memakai seri K1000240 SBI. Kereta eksekutif tanpa penggerak mulai dinas tahun 2002 urutan ke-40. Punya Surabaya Pasar Turi. Dan inilah alasannya kenapa Tegal Bahari naik kelas jadi eksekutif bisnis. Karena Tegal Bahari di GPK 2023 ini memakai rangkaian kereta api Gumarang, rangkaian panjang. Jadi ya misalkan naik Tegal Bahari ya rasanya sama aja kayak Gumarang. Ibarat kata Gumarang sampai Tegal doang. Dan eksekutif 3 lihat dia pakai K1 New Image. Kayaknya sih punya Sembrani ya. Dan untuk rangkaian kereta api Tegal Bahari ini ada 5 kelas eksekutif, 1 kereta makan, 9 kelas bisnis dan 1 pembangkit. Itu mirip banget kayak kereta api Gumarang. Makanya Tegal Bahari ini jadi salah satu kereta dengan rangkaian terpanjang di Indonesia. Dan ini penumpang Matarmaja, ya Allah masih ramai banget ya. Ini Tegal Bahari penumpangnya udah pada masuk semua sih. Jadi kita tinggal tunggu keberangkatannya aja. Ini dia eksekutif saya, eksekutif 2. Nomor kursinya 7B. Wow, ini gelap banget sih. Ini nggak dapat jendela, nggak apa-apa ya. Nah ini dia kursi saya 7B. Dan ini dia interior dan fasilitas kereta api Tegal Bahari. Ya sama aja kayak eksekutif lainnya. Ini ada footrest, ada kantong ninja. Ini footrest bisa diatur ya. Itu ada colokan, ada meja kecil juga di situ. Ini ada hordeng. Di atasnya ada rak bagasi, sama kayak kereta eksekutif lainnya. Cuma ini eksekutifnya eksekutif lawas, masih kaca lebar, jadi enak
buat lihat pemandangan. Dan untuk kapasitas kursinya sendiri ini ada 54 duduk ya, semuanya maju, dan di kursi depan belakang ada single seat. Dan ini kayaknya persiapan berangkat deh, soalnya udah 10.26, udah lagi berangkat nih. Dan Tegal Bahari eksekutif bisnis tuh jadi keinget Tegal Bahari pas awal-awal muncul sih, setelah dipisah dari Cirebon Express Tegal. Kan dia dulu kelasnya eksekutif bisnis ya, terus diubah jadi eksekutif ekonomi New Image. Dan setelah ganti jadi eksekutif ekonomi New Image, kereta Tegal Bahari itu dilebur dengan Cirebon Express dan Argo Jati menjadi Argo Cirebon yang sekarang. Ya ini berkata nostalgia sih, nostalgia Tegal Bahari zaman dulu, mantap. Ini kereta api Tegal Bahari diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen menuju stasiun Tegal. Semoga perjalanannya aman, lancar, terkendali. Dan BTW ini perjalanan dari Pasar Senen ke Tegal, waktu tempuhnya 4 jam 15 menit. Standar lah, standar kereta Jakarta Tegal. Perjalanan kereta api Tegal Bahari bebas asal rokok dan selama perjalanan jangan menyampaikan langsung pada kami. Terima kasih. Nah, ini kereta api Tegal Bahari sudah melintas stasiun Pondok Jati dan persiapan melintas stasiun Jatinegara. Dan kalau nggak salah ya, nanti Tegal Bahari ini akan balapan dengan kereta api Manahan dari Gambir ke Solo balapan. Karena jadwal berangkatnya sama-sama setengah 11 dari Jakarta. Cuma beda stasiun pemberangkatan aja sih. Manahan dari Gambir, Tegal Bahari dari Pasar Senen. Nanti kita lihat nih beneran balapan apa enggak. Oh ya, dan satu lagi yang kelupaan. Di sini ada meja lipat, bisa buat makan dan apalah sebagainya. Dan di sini juga ada tuas reclining buat ngerebahin. Dan udahlah, gitu aja fasilitasnya. Ini saya ngungsi ya ke kursi 10 CD buat ngerekam barangkali balapan.
itu tadi kereta api Manahan sudah balapan dengan kereta api Tegal Bahari. Ini tempel ketat cuy, mantap. Ini Manahan masih kelihatan tuh. Itu buntutnya Manahan yang tadi balapan. Mantap, mantap. Tempel ketat, tempel ketat. Ini ngebutnya sama-sama 100 km per jam nih masalahnya. Jadi tempel ketat. Ya, dan ini kita melintas stasiun Cakung dan Manahan udah jauh. Karena speednya beda nih. Kalau di DD kan masih taspat 70 km per jam ya. Kalau jalur lama udah bisa full speed. Jadi ya Tegal Bahari kalah. Tapi lumayan tadi balapannya mantap. Dari selepas Cipinang sampai Klender apa mana gitu. Mantap pokoknya. Ini kereta api Tegal Bahari masuk pemberhentian pertama dari stasiun Pasar Senen, yaitu stasiun Bekasi. Ini penumpang yang naik dari Bekasi kami juga ya. Dan untuk stasiun Bekasi ini peronnya udah dipisah ya, antara peron kereta jarak jauh sama peron KRL. Kalau KRL ada di sebelah sana tuh. Dan untuk kereta api jarak jauh ini nyambungnya itu dari dan ke jalur double track. Dan ini eksekutif 3 kereta api Tegal Bahari. Jadi ini naik Tegal Bahari rasa Sembrani. Oke, rasa New Image soalnya. Dan kita kembali ke eksekutif 2. Dan sebelumnya kita lihat toiletnya dulu ya. Belum inspeksi toilet tadi. Sempit. Ada kunci. Ini di toilet ini fasilitasnya ada wastafel, ada keran juga nyala, ada sabun, ada jet shower, ini ada pegangan. Klosetnya model kloset duduk. Ini ada tombol flash. Ada pengharum ruangan, ada gantungan, ada kipas exhaust, dan ada jendela. Ini jendelanya permanen ternyata. Dan ada cermin. Ini toiletnya agak nyerong nih. Ini bentuknya L. Ini kereta api Tegal Bahari sudah berangkat dari stasiun Bekasi, dan setelah ini kita akan berhenti di stasiun Cikarang, pemberhentian kedua dari stasiun Pasar Senen. Setelah Cikarang nanti kita akan bablas langsung sampai ke Jatibarang. Jadi beda ya sama Tegal Bahari yang dulu. Kalau Tegal Bahari yang dulu kan dari Cikarang masih berhenti di Cikampek, Pegadaian Baru, Hawur Gelis, Terisi, baru Jatibarang. Dan Tegal Bahari yang sekarang dari Cikarang langsung ke Jatibarang, los.
kereta api Tegal Bahari masuk pemberhentian kedua dari stasiun Pasar Senen, yaitu di stasiun Cikarang. Jadi buat kalian yang rumahnya di Cikarang atau Bekasi tapi mager ke Pasar Senen buat naik Tegal Bahari, kalian bisa naik dari Bekasi atau enggak dari Cikarang. Dan di jalur mana itu nggak tahu, ada kereta api lokal Walahar. Bukan lokal sih, komuter lain Walahar. Nah, ini kereta api Tegal Bahari berangkat dari stasiun Cikarang menuju stasiun Tegal. Dan kayaknya setelah ini ada pemeriksaan penumpang deh sama kondektor. Dan BTW, untuk kereta-kereta panjang tuh kondektornya ada 2 ya. Dan di Tegal Bahari ini kondektornya ada 2, satu kondektor buat kelas eksekutif dan satu lagi kondektor buat kelas bisnis. Sama kayak kereta api Gumarang. Dan karena ini udah jam makan siang, jadi kita makan siang dulu sekalian sarapan. Kan tadi nggak sempat sarapan sih sebelum berangkat, jadi sarapannya dijamak sama makan siang. Ini saya beli rendang sama tahu, belinya di dekat stasiun Pasar Senen. Itu tadi kereta api Argo Sindoro melintas. BTW ini segini harganya 20.000, ya lumayan murah sih daripada beli di atas kereta. Tadi saya udah selesai makan dan pengen nyari minum karena tadi belum minum, jadi kita ke kereta makan. Dan untungnya dari eksekutif 2 ke kereta makan gak terlalu jauh ya, kecuali kalau saya tadi di bisnis 9 tuh baru jauh banget. Ini kita lewatin eksekutif 4. Nggak ada toiletnya. Ini eksekutif 5. Ini eksekutif 5 serinya K1000241 nya SBI. Dan ini dia kereta makannya. Dia pakai M10982 Jak, ini Jakarta Kota. Ini nggak pakai kereta makan mewah ya, soalnya kereta makan mewahnya ada di Pandalungan, bukan di Gumarang sama Tegal Bahari. Jadi ini kereta makannya biasa aja. Di sini ada mini pantry buat Rama sama Paminya. Dan di sini ada ruang makannya nih. Lumayan banyak sih porsinya. Saya mau pesan minum, aus cuy, dari tadi belum minum. Selain di sana ada ruang makan, di sebelah sini juga ada ruang makan nih. Tapi sayang di sini nggak ada musolanya, jadi nggak bisa buat sholat. Dan saatnya kita balik lagi ke eksekutif 2. Tadi beli ini roti. Kita lari lagi ke eksekutif 2. Dan dari semua kereta eksekutif ini dong nih yang terang, sisanya pada redup semua cahayanya. Eksekutif 3 dong ini yang terang. Dia pakai K1 New Image nya Semgani. Nah,
Dan ini dia eksekutif 2. Beda banget kan tadi sama eksekutif 3. Jadi eksekutif 3 terang banget. Nah, itu tadi kereta api Tegal Bahari sudah melintas stasiun Cikampek, stasiun ujung timur 21 Jakarta. Dan setelah Cikampek kita belok kiri ke arah Cirebon. Kalau belok kanan kita ke arah Bandung. Yang percabangannya nih, kalau kelihatan. Nah, itu tadi percabangannya ke arah Bandung. Kita ngambil ke kiri ke arah Cirebon sampai Tegal. Nah, itu tadi kereta api Tegal Bahari sudah melintas stasiun Pegadaian Baru. Kalau dulu di KPK sebelumnya, KPK 2021, kereta api Tegal Bahari itu berhenti di stasiun Pegadaian Baru. Dan ada tarif khususnya juga dari Pegadaian Baru ke Pasar Senen. Waktu masih kelas ekonomi saya pernah naik tuh Tegal Bahari tarif khusus Pegadaian Baru Pasar Senen. Tapi saya naiknya dari Cikampek ya. Karena sebelumnya saya naik kereta api Ciremai dari Bandung ke Cikampek, baru lanjutannya dari Cikampek ke Pasar Senen. Tapi waktu itu saya turunnya di Jatinegara sih. Dan inilah pemandangan di luar. Oh, mantap. Bisnis 8 dan bisnis 9 yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Jatibara. Silakan bergeser maju menuju kereta bisnis 7 guna memudahkan turun di stasiun Jatibara. Untuk akses pintu keluar berada di sebelah kanan dari arah kedatangan kereta.
Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api. Selamat siang, sama-sama tujuan dan sampai bertemu di perjalanan berikutnya. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Jatibarang. Selamat datang di stasiun Jatibarang. Ini kereta api Tegal Bahari masuk pemberhentian ketiga dari stasiun Pasar Senen, yaitu stasiun Jatibarang. Jadi buat kalian yang orang Indramayu mau naik kereta api Tegal Bahari, bisanya cuma dari Jatibarang doang. Karena tadi di Horgelis kereta ini melintas langsung. Dan ternyata Tegal Bahari itu lebih ekspres ya daripada Argo Cirebon. Soalnya kalau nggak salah nih ya, Argo Cirebon itu setelah Bekasi ada yang berhenti di Cikampek, ada yang berhenti di Horgelis, ada yang berhenti di Terisi juga. Ini Tegal Bahari malah lebih banter dari Argo Cirebon yang kelasnya Argo. Dan ngomongin soal full tripnya ya, Argo Cirebon sama Tegal Bahari sama-sama juga 4 jam. Tapi pemberhentiannya doang yang beda. Argo Cirebon lebih banyak, Tegal Bahari lebih sedikit. Dan kecepatannya juga beda sih. Kalau Tegal Bahari 100 km per jam, Argo Cirebon udah bisa 120 km per jam. Tapi ngecer. Dan itulah kenapa Argo Cirebon sama Tegal Bahari waktunya sama-sama bisa 4 jam dari Jakarta ke Tegal. Dan ini kayaknya saya lanjut ke Tegal deh. Tapi nanti pindah kereta ke kelas bisnis biar bisa nyobain 2 kelasnya. Ini dari Jakarta ke Cirebon di kelas eksekutif, dari Cirebon ke Tegal di kelas bisnis. Biar adil. Nah, ini kereta api Tegal Bahari berangkat dari stasiun Jatibarang menuju stasiun Tegal. Kayak sih awal tadi benar. Mungkin tadi berhenti lama banget. Kereta api Tegal Bahari sudah sampai stasiun Cirebon. Tapi saya masih lanjut ya sampai ke Tegal. Tanggung sih. Ya, dari Cirebon ke Tegal hitungannya deket dan ada tarif khususnya juga sih. Jadi kita bablasin dulu sampai Tegal. Baru nanti balik ke Cirebon. BTW kereta api Tegal Bahari masuk Cirebon awal 3 menit. 13.27 masuk Cirebon. Dan kali ini saya pindah ke kelas bisnis yang ada di deretan paling belakang biar kita bisa nyobain 2 kelas Tegal Bahari. Dan BTW ini saya lanjutannya pakai tarif khusus ya dari Cirebon ke Tegal. Di kelas bisnis harganya 35.000, di kelas eksekutif kalau nggak salah 40.000 apa 50.000 gitu. Lupa, nanti saya cantumin dah di layar. Dan kali ini saya pindah ke bisnis 6 ya, nggak terlalu belakang sih.
Tapi kayaknya masih dapat peron. Ini bisnis 4, bisnis 5, bisnis 6. Yang nggak dapat peron itu bisnis 7, 8, 9. Sama kayak waktu dulu saya naik kereta api Gumarang. Pas itu kan saya di bisnis 9 ya, nggak dapat peron dong. Nah ini dia bisnis 6. Ini di kursi 7A. Ya, langsung masuk. Sebelah kanan, tapi tidak apa-apa. Nah ini dia si saya. Dan di bisnis 6 ini serinya adalah K207809. Kereta kelas bisnis tanpa penggerak yang mulai dinas tahun 1978, urutan ke-9, punya Surabaya Pasar Turi. Dan ini dia interiornya. Kursinya ada 64 tempat duduk dan bisa maju semua nih. Fasilitasnya ya seperti biasa. Ada meja kecil, colokan, ada tirai. Wih, ada rak bagasi model tralis. AC-nya masih AC split. Dan jarak kakinya nih lega banget. Kereta api Tegal Bahari berangkat dari stasiun Cirebon menuju stasiun Tegal. Dan setelah Cirebon ini kita berhentinya cuma di Babakan, Brebes, terus lanjut terakhir di Tegal. Ya pemberhentiannya hampir sama sih kayak Argo Cirebon. Dan kali ini saya sudah pindah ke kelas bisnis. Nah itu tadi kereta api Tegal Bahari sudah melintas langsung stasiun Cirebon Perujakan. Jadi dia nggak berhenti ya, nggak kayak di jadwal GPK sebelumnya. Kalau di jadwal GPK sebelumnya kan dia berhenti di stasiun Cirebon Perujakan. Karena itu dia pakai jadwalnya Tegal Express. Jadi dia berhentinya di Cirebon Perujakan. Dan karena ini kelasnya udah naik, eksekutif bisnis dan rangkaian panjang juga. Jadi Tegal Bahari berhentinya di Cirebon Kejaksan. Dan untuk toilet kereta bisnis Tegal Bahari kira-kira seperti ini ya. Ini WC-nya WC jongkok, ada jet shower juga, aman. Ini ada tombol flush, aman. Ini ada wastafel, ada keran juga, ada sabun, ada tisu, ada pegangan di sini. Ada pengharum ruangan dan ada kaca. Ini udah ornamen-ornamen kayu ya, bukan ornamen sih ini sebenarnya, kayak stiker gitu. Mantap.
Ini kereta api Tegal Bahari masuk stasiun Babakan. Pemberhentian kelima dari Pasar Senen. Dan ternyata yang turun banyak juga ya. Dan BTW di Babakan ini nggak banyak kereta yang berhenti ya. Paling cuma Argo Cirebon, Tegal Bahari, Erlangga, udah. Dan kalau ada kereta lain yang berhenti nanti paling saya cantumin di layar kaca. Dan ini persiapan berangkat lagi dari stasiun Babakan. Dan seperti biasa kalau udah nyampe daerah Cirebon tuh panas. Lihat no, gila panas banget ini. Ini kereta api Tegal Bahari masuk stasiun Brebes. Pemberhentian terakhir sebelum kita masuk stasiun Tegal. Dan BTW stasiun Brebes ini adalah stasiun ujung timurnya Daob 3 Cirebon. Setelah ini kita akan masuk Daob 4 Semarang. Dan ini yang turun Brebes juga banyak ya. Emang pasarnya bagus nih Tegal Bahari. Apalagi kalau libur panjang kayak gini, mantap. Dan ini bisa dilihat ya. Bisnis 7, bisnis 8, bisnis 9 nggak dapat pekon. Memang rangkaian panjang nih Tegal Bahari. Jadi buat kalian yang naik Tegal Bahari yang mau turun di stasiun Brebes tapi kalian dari bisnis 7, bisnis 8, bisnis 9 bisa ke bisnis 6 atau di bisnis 7 pintu paling depan di sini nih. Dan BTW ini udah diganti bisnis 3 karena nanti ke arah Jakarta bisnis 7 akan jadi bisnis 3. Nah, ini kereta api Tegal Bahari sudah berangkat dari stasiun Brebes dan akan masuk di tujuan akhir kereta ini, yaitu stasiun Tegal. Ya ini jadi nostalgia aja sih, dulu sering banget saya naik Tegal Bahari. Ya entah itu Tegal Bahari yang eksekutif, Tegal Bahari yang ekonomi. Pernah sih dulu nyobain Tegal Bahari yang bisnis, cuma waktu itu belum tak videoin ya, belum tak bikin konten. Sekarang bisa nyobain Tegal Bahari eksekutif dan bisnis, tapi keberangkatannya udah beda. Kalau dulu kan Tegal Bahari berangkatnya masih dari Gambir ya, sekarang dari Pasar Senen. Karena Tegal Bahari ini rangkaian panjang dan dia minjam rangkaian istirahatnya Gumarang. Dan kereta api Tegal Bahari juga menurut saya worth it sih, dengan harga 240 untuk full trip kelas eksekutif dan 170.000 full trip kelas bisnis ya. Itu kayaknya kalau di Argo Cirebon nggak dapat deh 170. Apalagi Argo Cirebon kan makanya ekonomi ya, ekonomi 2016 yang jarak kursinya ya begitulah, tahulah. Tapi kalau Tegal Bahari bisnis kan lihat nih, jarak kakinya mantep banget, lega dan lebih nyaman juga sih Tegal Bahari ini. Dan saya lihat-lihat juga ini okupansi Tegal Bahari mantep ya. Dari Pasar Senen ke Cirebon tadi pas saya ngecek sebelum berangkat itu full seat. Dari Cirebon ke Tegal juga lumayan lah, ada yang naik. Ditambah ini rangkaian panjang kan ya, jadi bisa muat penumpang banyak gitu. Mantap deh Tegal Bahari.
Alhamdulillah, ini kereta api Tegal Bahari sudah masuk stasiun Tegal 14.45 on time. Terima kasih Tegal Bahari. Ini setelah ini saya mau langsung balik ke Cirebon, naik ini juga naik Tegal Bahari. Tapi saya nggak bikin videonya ya, karena ya udah tadi sama aja. Ini penumpang Tegal Bahari semua nih yang habis itu kan, mantap. Ramai banget berarti Tegal Bahari. Okupansinya bagus. Kayaknya semenjak ganti rangkaian, okupansinya jadi bagus deh Tegal Bahari. Daripada dulu dengan harga nggak ekonomi tapi dapat kereta ekonomi. Dan seperti biasa, aduh, Tegal samanya kayak Cirebon, panas. Oke, itulah tadi perjalanan saya dari Jakarta Pasar Senen ke Cirebon dengan kereta api Tegal Bahari full trip di kelas eksekutif dan bisnis. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Stasiun Tegal.